Nah, nanti akan kita bahas di sini di bab ini tentang hal yang seperti itu. Jadi kita bahas. Nah, setelah syariatnya benar, imannya benar, syariatnya benar, hatinya harus benar. Karena imannya benar, syariatnya benar, tapi di hatinya masih ada riya, di hatinya masih ada sombong, di hatinya masih ada hasud terhadap orang lain, tetap saja fahuwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tasawuf itu kedudukannya adalah setelah imannya benar, atau kadang-kadang juga mempertebal iman, syariatnya benar, baru yang ketiga ini tatarannya, yaitu di dalam hatinya itu benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tujuannya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita masing-masing, sehingga kita betul-betul merasakan manisnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai. Ini di kaul yang ke-42. Al-ajab, sungguh ajaib. Ini sindiran sebenarnya. Kullul ajabi mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ajab, sungguh ajaib, ya. Kullul ajabi mimman yahrubu, orang-orang yang menghindar, ya, mimman la infakalahu anhu, dari sosok yang sebenarnya tidak bisa dihindari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala baqa'a ma'ahu, sedangkan dia mencari sesuatu yang tidak kekal, atau mencari sesuatu yang fana, mencari sesuatu yang fana. Kemudian Ibnu Athaillah di sini menukil surat Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, maka sesungguhnya, la ta'mal absar, yang buta bukanlah matanya, sehingga yang dia lihat bukanlah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan yang dia lihat sesuatu yang fana saja, sesuatu yang dia cintai di dunia saja. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta adalah mata hatinya, allati fis sudur, yang berada di dalam dada. Nah, ini surat ini kan akhirnya sama Roma Irama jadikan lagu. Jadikan lagu. Lagunya apa? Yang buta mata hatinya, gitu ya. Jadi yang tuli itu bukan telinga kita, yang buta bukan mata kita, sehingga kita tiada mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya yang buta berada di dalam hati kita. Kenapa masih banyak kotoran di sana? Dan kotoran yang paling susah dihindarkan itu adalah hubbud dunia. Susah. Jangan salah, yang ngomong di depan ini juga masih berjuang keluar dari kotoran yang namanya hubbud dunia. Seakan-akan berdakwah tadi, ternyata di dalam hati hubbud dunia.
Saya masih teringat itu kisah Ali Zainal Abidin, putra dari Husain, Imam Husain atau cucu Nabi Imam Husain radhiyallahu an. Dia pernah sama orang yang membencinya diungkapkan aibnya di hadapan umum, tapi kemudian orang itu disamperi, diucapkan terima kasih. Wahai saudaraku, terima kasih telah mengungkapkan aib saya, kekurangan saya di depan umum. Dan ketahuilah, masih banyak lagi aib saya di dalam diri saya, dan hanya saya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kita sekarang itu masih bisa berjalan dengan enak, senyum dengan orang, kan gara-gara aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba hati kita yang hubud dunia itu, hati kita yang sering ngerasani orang, hati kita yang sering maitu koncone itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang akan sudi melihat kita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang sudi. Jadi mari kita sadari betul, jangan sampai mata hati kita itu buta sehingga melihat itu hanya dunia saja. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang mencari dunia akan Allah berikan sebagian, tapi barang siapa yang mencari akhirat maka Allah akan berikan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Begitu. Jadi fa'innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata kepala kita. Yang tuli juga bukan telinga kita. Tapi walakin ta'mal qulub. Ini Al-Qur'an. Yang sering kita buta itu hati kita. Allati fis sudur, yang ada di dalam hati kita. Nah, ini berbahaya. Butanya mata itu masih lebih mending daripada butanya hati. Kenapa? Karena buta mata yang dia akan tersesat mungkin hanya di dunia. Tapi kalau hatinya yang buta, dia akan tersesat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini yang saya maksud bab yang akan saya bahas di bab ke-33 atau qaul 33. La tarhal min kauni ilal kaun fatakuna kahimarir raha wa yasir wal makanul ladhi irtahala ilaihi huwal ladhi irtahala minhu. Walakin irhal minal akhwani ilal kaun wa anna ila rabbikal muntaha. Ini penting. La tarhal, asal kata dari bepergian. La tarhal minal kaun ilal kaun. Ini sindiran. Janganlah kalian pergi atau kalian berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Di sebelumnya yang dimaksud dengan alam itu adalah khalqillah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu disebut dengan alam. Dengan alam apapun, arsy alam, surga alam, neraka alam, kita alam, dunia alam, Mars alam, matahari alam, apapun, udara alam, jin, setan, malaikat, semuanya juga disebut dengan alam. Itu dalam bab akidah. Jadi segala sesuatu yang
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan alam. Maka Syekh Ibnu Athaillah ini menganjurkan kita agar kita tidak berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Jadi tidak berhijrah, ya, tidak berhijrah dari satu alam ke alam yang lainnya. Fatakuna kahimarir raha wa yasir. Karena itu, ya, kahimarir raha wa yasir, sama seperti himar atau keledai yang dalam penggilingan yang dia hanya berputar-putar di situ saja. Seakan-akan dia sudah pergi jauh, tapi ternyata dia berputar-putar di situ saja. Kalau keledai dibuat giling atau kuda kan yang dibuat giling kan di tengahnya. Jadi kan seakan-akan kuda itu kan sudah berjalan beberapa puluh kilometer gitu kalau giling itu. Tapi hakikatnya dia sedang berputar-putar di situ saja. Wal makanul ladzi irtahala ilaihi, tetap dia di tempat itu saja, tidak kemana-mana. Ya, tempat yang ia tuju adalah tempat yang dia pertama kali beranjak. Kalau kita muter gitu ya, jadi seakan-akan sudah jauh, ternyata nyebule balik mana nang awal. Begitu. Jadi seakan-akan sudah keliling gitu ya, kok jebule tempat yang dituju adalah tempat awal kita semula berangkat. Misalkan seperti Christopher Columbus, maksud hati itu ngelilingi dunia, jebule balik mana nang Portugal, padahal berangkatnya dari Portugal. Terus itu kok arah barat terus, ternyata bunder balik mana ke Portugal karena buminya bulat. Nah, itu teori pertama kali bumi bulat dicetuskan kan gitu oleh Nicolaus Copernicus dan Christopher Columbus. Jadi dia itu berlayar melewati dengan arah yang tetap gitu. Akhirnya mampir di Amerika, mampir koyoke wis adoh, mampir nyampe, kemudian menemukan Papua Nugini atau Irian Jaya itu, terus jebule balik mana? Jadi seakan-akan kan tujuan kita sudah jauh gitu ya. Geledek yang dituju adalah tempat yang semula, tapi muter dhisik. Ya. Walakin irhal minal akwan ilal makwan. Tetapi bepergian yang baik itu, hijrah yang baik itu adalah dari alam kepada pencipta alam. Karena ketika seperti itu kita akan betul-betul berpindah, yaitu dari alam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyitir ayat wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kita ini yang benar adalah menuju ila rabbikal muntaha, menuju kepada Tuhan kita yang maha tinggi, yaitu sebagai puncak dari segala tujuan. Nah, disinilah makom-makom yang ingin saya jelaskan. Orang yang awam, ya, atau orang-orang yang fasik. Man fasik, sekali lagi waktu itu saya jelaskan fasik ada dua. Fasik yang pertama fasik syariat, yang kedua fasikut tauhid. Karena di dalam Al-Quran orang yang nanti kekal di dalam neraka itu adalah ternyata orang yang fasikut tauhid.
Dia fasik secara tauhid. Ngerti nek alam dunya iki diciptakno oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nyembah sesuatu yang diserupakan atau disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik secara tauhid. Ada fasikul ma'asi, dia fasik dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ngerti barang haram tapi tetap dimakan. Ngerti kalau mencuri itu haram tapi tetap dilakukan. Nah, itu fasikul ma'asi, fasik dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau fasik syariat. Nah, yang fasik ma'asi ini dia masih punya kesempatan, punya peluang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia bertaubat. Nah, fasikut tauhid kalau dia sampai mati tidak bertaubat, maka dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak peluang itu. Tapi kalau dia tidak sempat tobat pun, orang yang fasik secara maksiat tadi, dia hanya mati membawa dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cukup dicebur ning neraka tapi kan gak tahu berapa lamanya. Suatu saat masih punya harapan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dicebur ya entah berapa, wallahu alam bisawab. Nah, orang-orang yang tingkatan paling rendah itu kan yang pertama fasikut tauhid. Itu tingkatan paling bawah sendiri. Yang kedua fasikul maksiat tadi, fasik maksiat. Nah, orang-orang yang fasiknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kan dia hanya angan-angannya hidup seneng ning dunya. Jadi tujuannya dia itu dunia. Kita tidak bahas orang yang sudah tauhid, yang fasik tauhid ya, karena itu sudah jelas. Nah, orang-orang yang fasik secara maksiat ini makom yang rendah sekali, sehingga tujuannya bukan Allah. Tujuannya hanya hidup seneng di dunia. Silahkan dites. Tidak ada. Jadi tujuannya dia mau seneng neng dunia. Yang kedua, ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia takut neraka. Nah, ini masih boleh. Jadi tingkatan ini masih boleh karena memang Al-Quran menakut-nakuti manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan neraka. Nah, makom ini setara dengan makom yang ingin orang beribadah itu karena ingin surga. Itu setara. Jadi panjenengan beribadah karena takut neraka atau karena ingin surga itu masih boleh. Karena Al-Quran menyatakan itu. Nah, makom ini sebenarnya nanti dia kalau terusan dilakukan, dia akan naik ke makom selanjutnya. Contohnya begini. Ketika umur 10 tahun, putra-putri kita ajari sholat. Pertama diwedeni gepuk sholat. Ndak gelem tak gepuk. Akhirnya sholat karena takut apa? Digepuk. Tapi kita sebagai seorang orang tua yang anak kecil ini sholat karena takut digepuk, awak dhewe seneng apa ora? Sudah senang. Jadi kalau ada anak umur 10 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu kan kalau 10 tahun tidak sholat kan dia harus dipukul. Tapi pukulannya tetap yang mendidik, duduk lantas dihajar segala. Beda ya, pukulannya mendidik. Maka dia pertama kali akan sholat karena takut digepuk. Sholat duhur, wah aku gak sholat duhur, mana digepukin yang bapak. Maka dia melakukan sholat itu bukan karena Allah pertamanya, tapi takut digepuk. Pertanyaannya, panjenengan selaku orang tua, ada anaknya main kemudian pulang sholat, karena kalau tidak sholat takut digepuki, panjenengan wis seneng napa mboten? Sudah seneng. Oh, anakku saiki wis nurut. Mergo karena wedi digepuk dhek iso salat. Atau nak salat, engko nek salat tak kei hadiah.
Artinya setiap duhur, asal, maghrib, isya, subuh dia sholat. Kenapa? Karena dia pengen hadiah. Karena pengen hadiah. Nah, ketika dia beranjak umur 15 tahun atau umur 12 tahun saja, ini anak yang awalnya sholatnya pengen digebuk atau pengen hadiah kan sudah enggak. Karena sudah terbiasa. Wes ndak pengen digepuk. Ketika sholat pulang mandi, kayak ketika main sholat dia pulang mandi untuk sholat. Wes ndak pengen digepuk maneh karena sudah lama tidak diancam gepuk. Atau yang pengen hadiah wes gak dipengen hadiah mah, ndak pengen hadiah lagi karena sudah dia tidak diiming-imingi hadiah. Dia sudah menjadi kebiasaan ketika main duhur pulang sholat, main asar pulang sholat. Begitu. Nah, kita juga sama. Makom yang masih mengharap takut neraka atau mengharap surga itu juga masih boleh. Allah itu sudah senang. Kenapa? Karena ancamannya diindahkan dan hadiahnya juga diindahkan. Ya. Akan tetapi sadarlah setiap tujuan itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makom yang setelah itu adalah dia tidak mengharap apa-apa lagi selain ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang di atasnya. Jadi itu sebenarnya. Nah, kalau kita sekarang ini masih beribadah pengen surga, ya enggak apa-apa. Karena misalkan aku pengen mlebu surga. Apa pengen mlebu surga? Mergo aku gak ketemu Gusti Allah kecuali di surga. Berarti makomnya sudah tinggi. Karena dia pengen masuk surga karena pengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pengen mlebu surga, apa nek kono ono widodari, kabeh enak ning kono. Gak dihukum di neraka, gak apa-apa. Ya. Itu tidak apa-apa. Di sana saya ngambil buah-buahan enak dan sebagainya. Tapi kan dia berkutat dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi pindah dari alam ke alam itu saja. Nah, memang tingkatan yang tertinggi itu ngapain kita itu menuju yang sama-sama diciptakan. Surga itu indah, tapi jauh lebih indah yang menciptakan surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu penuh kenikmatan, tapi lebih nikmat yang menciptakan kenikmatan. Nah, itu yang saya maksud makom-makom atau tingkatan-tingkatan orang beriman. Sehingga Al-Quran surat Al-Waqiah itu membagi itu dalam 3 golongan. Yang pertama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, yaitu orang yang pertama kali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak orang-orang yang terdahulu, para sahabat dan salafus saleh zaman akhir meksi sithik. Jadi orang-orang yang betul-betul sikoh gitu ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya memang sudah tidak ada duanya, ya dia masuk sabikun. Dia nanti didekatkan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lah kita di mana? Kita berusaha ngejar wasabikunas sabikun. Berusaha ke sana. Sehingga yang kita lakukan diupayakan maksimal. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin, yaitu golongan orang-orang yang kanan. Siapa itu? Yaitu sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sisa orang-orang terdahulu yang banyak dan orang-orang sekarang yang banyak pula. Nah, kira-kira orang yang beribadah ngarep surga, ngarep neraka mau tadi, yang masih dia tidak naik beranjak tingkatannya, mek pengen Gusti Allah tok ngono. Tapi kan soro ya. Soro, perlu belajar. Termasuk saya juga sama. Saya beribadah masih karena takut neraka. Nek pengen surga kira-kira ya pengen, cuman lebih takut neraka.
daripada pengen surga. Kalau saya jujur-jujuran aja sudah, saya itu beribadah sih pengen surga dan takut neraka. Gitu. Kalau beribadah karena cinta pada Allah Ta'ala, mungkin sampai jawil saya sudah tidak akan kerasa, karena memang sudah merasakan hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti tujuan kita adalah sabiqunas sabiqun. Kenapa? Karena kalau kepleset setidaknya ashabul yamin. Dan yang ketiga adalah ashabus shimal. Wa ashabus shimal, yaitu orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kirinya. Apa itu? Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, dan seterusnya. Dia nanti di situ dijelaskan ya, sampai baca, akan diminumi dengan air yang mendidih, akan diminumi dengan air timah yang sangat panas. Bayangkan. Kemudian dia diberi makan syajaratus zakum, diberi makan dengan pohon zakum. Karena memang kehausan dan kelaparan, dimakanlah pohon zakum itu. Tapi ketika dimakan, ucusnya semuanya putus. Itu pohon zakum. Cerita surat Al-Waqi'ah. Jadi kita, kalau kita ashabus shimal, nanti shimalnya itu juga diklasifikasikan. Masuk yang mana? Ada yang masuk diminumi timah panas, ya, ada yang masuk di gini dan lain sebagainya lah, cerita neraka. Nah, ingatlah, seburuk-buruknya makanan penghuni neraka itu adalah buah zakum, buah dari pohon zakum. Nah, ini Al-Quran yang menamakan. Tapi kalau buah khuldi itu iblis yang menamakan, bukan Al-Quran. Karena iblis itu ngiming-ngimingi Nabi Adam, iki loh buah khuldi, buah keabadian. Wallahu a'lam, buah apa yang dimaksud tidak boleh didekati, pohon apa wallahu a'lam, karena tidak disebutkan. Tapi kalau pohon zakum itu murni Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan, memfirmankan. Jadi pohon zakum itu tumbuh di neraka sebagai satu-satunya pohon yang tumbuh, kemudian berbuah, kemudian saking panasnya neraka sehingga orang haus sampai timahnya diminum, tapi ketika diminum ucusnya terbakar. Nah, akhirnya ketok pohon berbuah, diambil pohonnya, dimakan. Ketika dimakan semua ususnya putus, mati Pak. Tapi urip maneh. Makan lagi, mati lagi, urip lagi. Jadi seperti itu. Tingkatan yang tertinggi tentu hub ilallah, sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan li jannatin naim, aku persembahkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti itu. Itu tingkatan yang tinggi. Tapi li jannatin naim boleh, karena mungkin kita dalam fase tadi yang saya analogikan sebagai anak-anak. Anak usia 7-10 tahun butuh diwedani gepuk dulu baru dia mau sholat, atau butuh diiming-iming hadiah dulu baru dia mau sholat. Nanti ketika sudah beranjak dewasa, imannya bertambah, dia sholat karena keinginannya sendiri, tidak lagi diwedani gepuk atau diiming-imingi hadiah. Kita juga sama, menyembah Allah ditakut-takuti neraka dulu baru mau nyembah, diiming-imingi surga dulu baru mau beribadah. Nanti kalau terus dilakukan seperti itu, surga dan neraka sudah terlupakan, sehingga tujuannya murni karena ingin menghamba dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sindiran atau mungkin kelakar dari Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni,
ikuti aku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni seluruh dosamu. Artinya apa? Yang pertama kali yang harus ada dalam hati kita setiap beribadah didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun tidak cukup. Kenapa? Karena cinta itu bisa membuat orang gila, bisa membuat orang majnun, bisa membuat orang berbuat hal yang tidak. Agar cintanya terkontrol, agar cintanya itu terkoridor, ada batasannya, ada aturannya, maka cinta itu harus diikuti dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau diatur dengan syariat. Ya, karena ada orang ngaku cinta, aku cinta kepadamu, aku ndak entuk, aku bunuh diri wae. Bener gak cintai? Kan salah begitu. Maka cinta itu harus dibingkai dengan syariat, yaitu mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dasar utamanya adalah cinta. Kemudian cinta itu dibingkai dengan syariat, maka kita nanti cintanya akan disambut oleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta itu tidak dibingkai dengan syariat, maka cinta itu tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cintanya dianggap cinta yang salah, cinta yang nyeleneh. Begitu. Paham ya? Cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan mencintai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.